Kamu nih. Saya sudah lama mendengar nama Mbak Firda, tapi baru kali ini lihat orangnya. Mati. Ini perkenalkan Mbak Firda, Pak Lukman dari Terus Indonesia. Pak Ya Lukman. mati. Ya. Oh, nggih. Suaranya kalem kucil banget. Oh. Atau mungkin internetku kali ya. Halo. Masuk. Ya, Pak. Ah, ini agak meninggal sih. Tinggal di mana Mbak Firda? Oh, di Malang, Bapak. Kalau Bapak mana? Jakarta? Saya Gresik. Oh, di Gresik. Dekat dong. Aku di Malang. Cuma 2 jam ya dari Malang ya. Malangnya mana? Karangploso. Barusan pindah di Karangploso. Oh, iya. Saya beberapa kali ke Malang. Gimana? Jalan tol. Iya, jalan tol cuma 2 jam kalau dari Surabaya. Tapi sekarang saya di Jakarta. Iya, lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah dulu kuliah di Malang juga atau di mana? Alhamdulillah nggak kuliah. Wow, keren ini. Jadi Iya. Sekolahnya dulu di Malang, setelah itu standby di Malang juga. Iya, di Malang. Kebetulan kemarin itu waktu pertama kali menjadi content creator tuh karena ada ini musibah di bisnis. Jadi waktu itu gimana ya caranya ngelunasin ini. Tapi aku nggak usah nyautnya terlalu besar. Kalau misalkan aku jadi karyawan kayaknya nggak selesai gitu. Jadi aku cari tahu dari internet gimana caranya jadi kreator. Akhirnya sampai ketemu Pak Lukman sekarang ini. Oh, luar biasa nih. Ya. Udah berapa tahun berarti jadi content creator sejak pandemi ya? Iya, dari pandemi, dari pertengahan 2020, sekitar Juni. Ya, Juni itu belajar, terus sampai Juli itu nggak ada perkembangan, habis itu belajar lagi ke yang lebih berilmu, habis itu 1 bulan baru ada hasil. Wah, itu bagus tuh diceritakan tuh nanti. Kalau Pak Lukman ceritanya gimana nih? Ada cerita apa? Saya. Kalau Rene Book itu kan sudah usianya Rene Turos ya, sudah hampir 12 tahun. Dan 12 tahun itu ya waktu dibilang panjang-panjang tapi dibilang pendek, ya juga bisa dikatakan pendek dibandingkan penerbit yang lain ya. Nah, kita mulai dari tahun 2010 itu kan dengan mindset penerbitan buku yang konvensional ya, secara pemasaran. Kalau bukunya kan tidak ada perubahan yang signifikan ya. Bukunya dari dulu kan seperti itu. Nah, tahun 2010 sampai mulai kita ada perubahan yang signifikan tuh waktu marketplace pertama kali muncul. Tahun 2017 kalau nggak salah ya. Ya, Riza. 2017 ya, Shopee ya. Kita ikut Shopee, ikut beberapa tahun kemudian atau bulan ya ada Tokopedia, terus waktu itu ada GTID, sebelumnya ada Bineka. Jadi pada setiap hal yang baru itu kita meresponnya sebagai sebuah peluang ya, sebagai kesempatan gitu. Nah, ketika terjadi pandemi secara general di dunia penerbitan itu kan masih konvensional. Sebelum, saya ingat banget itu pandemi itu terjadi 1 hari setelah Islamic Book Fair 2019 yang digelar tahun 2020. Kalau nggak salah bulan Februari apa Januari ya. Nah setelah itu banyak sekali penerbit di Indonesia ya, yang Jabodetabek juga yang mengalami shock culture ya, perubahan gitu kan, karena
selama ini pemasukan dari penerbitan itu kan rata-rata dari Gramedia, dari penjualan konvensional, dari toko offline gitu kan. Tapi ketika pandemi semuanya berhenti kan. Nah, itu banyak yang tidak siap. Banyak yang tidak siap. Banyak yang tidak siap tuh mungkin cerita uniknya itu, cerita lucunya itu salah satunya begini. Suatu hari IKAPI, itu asosiasi yang membawai semua penerbitan di Indonesia dan di masing-masing provinsi ada, suatu hari mengadakan pameran online. Pameran online apa ya? Islamic Book Fair online lah, seperti itulah, tahun 2021. Nah, banyak penerbitan yang ikut gitu ya, tetapi mereka justru malah membawa buku-bukunya itu ke kantor IKAPI gitu. Jadi pameran online tetapi kita membawa bukunya ke penyelenggara pameran online itu gitu. Itu saya kira sangat lucu tapi juga gimana gitu kan, karena banyak sekali pada waktu itu penerbitan buku yang tidak masuk ke marketplace gitu ya. Itu zaman sebelum ada TikTok lah. Sebelum ada TikTok gitu. Nah, sebenarnya fenomena yang sama terjadi di TikTok gitu. TikTok itu juga banyak sekali penerbitan yang sampai sekarang belum masuk ke TikTok. Mungkin beberapa penerbit saja yang sudah aware dan melakukan perubahan di internalnya sehingga kayak gitu. Sama. Jadi sekarang marketplace pun sebenarnya sedang diuji gitu ya dengan kehadiran TikTok gitu. Nah, sebelum TikTok, medsos, sebelum marketplace, medsos ya, itu juga. Jadi perubahannya itu yang kalau kita lihat ya, konvensional, distribusi konvensional di toko-toko offline, kemudian ya marketing konvensional kayak telemarketing, email marketing gitu ya, kemudian bazar gitu kan, terus kemudian ada medsos, dari medsos IG, Facebook bergerak ke marketplace, dari marketplace kemudian sekarang pindah ke TikTok. What's kan kayak gitu kan apa perjalanannya gitu loh. Nah, sekarang banyak yang omni channel, artinya semuanya dimasukin, termasuk Rene Turas itu kan mencoba untuk bisa omni channel. Kalau misalnya ada lain selain TikTok ya kita juga akan masuk ke TikTok kan gitu. Itu ceritanya. Keren, keren banget, 12 tahun. Keren. Iya, 12 tahun. Ya, nanti kita cerita sedikit lah tentang Rene Turas Indonesia. Mbak Firda atau teman-teman lain dari afiliator yang mungkin sebagian sudah pernah ikut bisa lebih memahami, lebih mengenal Rene Turas Indonesia gitu ya, sehingga kalau lebih kenal kan bisa lebih sayang gitu kan dengan produk-produk dan programnya RPI gitu kan, sehingga bisa dibuatkan konten lagi yang lebih menarik gitu kan. Iya. Tapi kalau aku kan juga sempat bekerja sama dengan beberapa penerbit lain, terus aku juga sering kasih masukan gitu ke mereka. Menurutku kalau sementara ini sejauh ini aku jadi afiliator. Putus ya. Jaringan. Sinyalnya paling seru di Reni sih. Paling seru juga sering ngasih apa namanya? Sinyalku? Jaringan apa sudah terdengar suaranya? Paling seru gimana? Iya, ada grup, terus kita dikumpulkan jadi satu sama afiliator, terus kalau misalkan jadi reseller ya dikumpulkan ke sesama reseller, habis itu ada bimbingan kayak gini, ada bimbingan, terus kalau juga sering share kayak top 10 penjualan terbanyak, terus dikasih video-videoku mana yang menghasilkan penjualan. Nah, sedangkan kalau di toko lain misalkan di distributor sama di penerbit lain itu masih sulit untuk minta itu. Soalnya kalau misalnya kita jadi affiliate juga kalau nggak dapat itu ya gimana kita tuh kayak dapat evaluasi gitu. Misalkan kayak dikasih tahu nih apa namanya, oh ternyata dari video-video yang ini yang menghasilkan, berarti kan kita tinggal bikin aja video-video yang sejenis kayak gitu. Oh berarti audiensnya suka nih sama video-video kayak gitu. Nah itu tapi penerbit lain belum support untuk itu, distributor juga masih belum. Jadi misalkan itu menurutnya mereka tuh masih dirahasiakan. Ya, kan kita nggak ada data soalnya.
Bener itu. Kamu udah baca Unboss belum? Siapa? Siapa? Firda, sorry. Tidak. Baca buku Belum. Unboss. Belum. Soalnya Nah, aku dikirimin banyak banget bukunya. ya, kamu harus baca itu. Jadi Unboss ini salah satu buku babon yang membuat saya sejak awal membuka diri seluas-luasnya untuk mendekonstruksi semua cara lama dalam berorganisasi, dalam berbisnis, dalam marketing, dalam pemasaran, dalam HRD, dalam banyaklah. Unboss itu buku yang wajib dibaca sebelum kita membaca buku Remote sama Rework. Nah, baru kalau udah baca Unboss, baru baca Rework. Remote itu baru ketemu itu. Kalau mau diterapkan di bisnis, oke. Mau diterapkan di lembaga lembaga sosial juga oke gitu kan. Bagus tuh. Salah satunya yaitu tadi informasi itu harusnya dibuka. Kalau kita memakai pendekatan undang-undang keterbukaan informasi publik malah menarik lagi tuh. Kalau zaman dulu, zaman sebelum Orde Baru ya, Firda, itu kan semua informasi di sekitar kita itu kan dirahasiakan sampai dinyatakan dibuka gitu kan. Kalau di era reformasi, di era digital ini, semua informasi di sekitar kita itu pada dasarnya kan dibuka, dipublish gitu kan. Sampai ada dari orang yang punya informasi itu menyatakan dirahasiakan gitu. Nah, kayak kita membuka data siapa afiliator yang terbaik, siapa yang produk mana video yang bagus, itu kan kalau secara informasi ya kita bertanya kenapa harus dirahasiakan gitu. Justru orang dengan tahu itu menjadi lebih tertantang atau terinspirasi. Nah, itu contoh yang juga kita hadapi tuh. Misalnya kita jualan di mana? Di Gramedia itu kan susah banget tuh mendapatkan 100 stand bestsellernya itu. Kayak sesuatu yang rahasia gitu. Nah, itu. Padahal di TikTok diumumkan tiap jam. Ya benar nggak ya? Hah? Nah, itu berarti TikToknya itu udah penghargaan. Adjustment dengan right to know, hak untuk tahu. Dan itu kan fenomena global, jadi kita gimana mau melawan gitu. Jadi ya buka. Baik, Pak, kita mulai ya. Yuk, kita mulai yuk. Ya. Apakah aku sudah jadi co-host, Kak? Atau Kak Alam yang share? Saya yang share nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk warahmatullahi wabarakatuh. kreator yang sudah hadir di acara webinar dan teman-teman reseller juga ada yang masuk untuk gabung. Dan hari ini kita membahas tema gara-gara copywriting video TikTok jadi trending. Ini sangat menarik ya untuk kita bahas. Kenapa? Untuk sekarang ini agak sulit ya di TikTok sendiri, agak sulit untuk menaikkan video kalau kita sendiri dari awal kata-kata copywritingnya tidak kuat. Untuk bertahan video sampai akhir itu membutuhkan copywriting yang menarik dan akhirnya terjadi penjualan. Nah, hari ini kita akan bahas itu. Di sini sudah hadir narasumber kita, Kak Firda Amelia, dan juga sudah hadir Pak Lukman Arifin, CEO dari Reneturus Indonesia. Untuk pertama, saya berikan sambutan untuk Pak Lukman. Saya minta waktu dan tempatnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Alam, Mas Ariza dari tim TikTok Reneturus Indonesia yang pada malam hari ini sudah mengadakan lagi satu workshop atau satu sharing moment gitu ya, berkaitan dengan copywriting bersama
teman-teman afiliator maupun reseller. Dan memang beginilah seharusnya kita menjaga dan membentuk ekosistem literasi yang ada di Renituras Indonesia, sehingga tidak hanya berharap penjualannya saja, tetapi bagaimana kita bisa terus memberikan kebermanfaatan ya. Ilmu ini kan sesuatu yang baik teori dan praktek terus diuji gitu kan. Dan alhamdulillah kalau saya melihat sedikit sharing ini ke Mbak Firda dan juga teman-teman dari narasumber maupun afiliator, kita di Renituras Indonesia itu berangkatnya dari mindset selalu ingin tahu dan berubah, mengikuti dan beradaptasi dengan perkembangan zaman gitu ya. Karena itulah perubahan yang sejati ya. Ya, kalau di dalam filsafat dijelaskan tuh, perubahan sejati ya perubahan itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak berubah ya tentunya akan tertinggal gitu. Nah, tadi saya sedikit ngobrol dengan Mbak Firda, saya sangat senang sekali dan juga berterima kasih sudah berkesempatan untuk bisa berbagi tentang copywriting ini. Ini sesuatu yang insya Allah sangat bermanfaat, berkah, dan semoga menjadi amal jariah dari Mbak Firda, karena ilmu yang sudah dipelajari, sudah dipraktekkan dan menghasilkan pada malam hari ini dibuka dan di-share ke yang lain. Saya kira itu bukan satu kerugian, dan kita semua yang ada di sini termasuk teman-teman TikTok RTI juga bukan sebuah kerugian ketika kita men-share apa yang orang lain dianggap sebagai rahasia gitu ya. Padahal itu bukan rahasia, tapi ya sesuatu yang harus kita bagikan, kita share. Semakin banyak yang pintar dan adaptif dan semakin paham tentang TikTok, saya kira kebermanfaatannya kembali lagi untuk dunia literasi Indonesia itu sendiri gitu. Jadi kembali lagi saya ingin sedikit cerita tadi yang saya sampaikan di depan dengan Mbak Firda. Renituras Indonesia ini dirintis sejak tahun 2010. Jadi kita baru ulang tahun ini kemarin 20 Oktober 2010 gitu ya. Yang ke-12 gitu kan. Dan kalau kita flashback ke 12 tahun yang lalu, perubahan zaman tuh sangat cepat sekali ya. Kayaknya seperti baru gitu loh. Baru kayak 12 tahun kan angka yang lama juga sebenarnya, tapi kayaknya baru gitu kan. Jadi mulai kita dari pemasaran yang sifatnya sangat konvensional, yaitu melalui Gramedia, melalui toko-toko seperti Gunung Agung, Togamas, itu hampir sumbangsinya itu kalau teman-teman misalnya kita mendapatkan 1 bulan 1 miliar misalnya, itu hampir 80% pemasukan atau penjualan luar. Nah, ini kayak lebih bagus nih. Baik, mohon maaf, handphonenya tiba-tiba mati. Saya lanjutkan ya, sedikit sharing tentang RTI dan semoga nanti kaitannya dengan copywriting ya. Jadi sejak 12 tahun yang lalu kita sudah merintis pemasaran yang ya mengikuti konvensi atau tren yang ada pada waktu itu, di mana hampir semua penerbit buku itu masuk melalui jalur toko buku modern ya, jadi Gramedia, Gunung Agung, Togamas, Kinokuniya dan lain sebagainya. Sisanya baru kemudian masuk ke toko-toko buku tradisional ya. Masih banyak toko-toko buku tradisional, hampir di setiap kota di seluruh Indonesia ini pasti ada punya toko buku yang bahkan usianya itu bisa sampai puluhan tahun gitu. Di Surabaya itu ada toko buku di daerah Ampel tuh bahkan usianya udah hampir 100 tahun ya. Ada Salim Nabhan itu toko buku bahasa Arab ya. Itu sejak tahun 1918 apa 08. Teman-teman bisa mengunjungi di sana.
Nah, habis itu dari toko-toko itu hampir 80% ya pemasukan RTI terutama itu dari toko-toko modern itu sama toko-toko tradisional. Kita sangat minim sekali untuk memakai teknologi gitu ya, misalnya dengan internet marketing seperti email atau telemarketing melalui telepon itu belum seberapa pada waktu itu. Tapi tahun 2015, tahun 2016 ya, 16-17 lah itu mulai ada media sosial yang cukup intens bisa dipakai untuk berjualan, dan kita sudah mulai masuk ke situ, tapi belum bisa menghasilkan ya, belum bisa menghasilkan, hanya sebagai satu produk awareness lah kalau di di media sosial gitu loh. Kemudian ketika marketplace hadir pada tahun 2017 Shopee, waktu itu ada GTID, ada Tinikan sebagainya, kita juga masuk di situ, dan itu pun masih beradaptasi, belum begitu menghasilkan komposisinya, presentasinya dibandingkan kanal-kanal yang sifatnya konvensional tadi, baik itu yang Gramedia maupun toko-toko tradisional. Nah, momentumnya terjadi ketika pandemi terjadi. Jadi ketika pandemi terjadi itu memang ada 3 disrupsi ya. Pertama, disrupsi digital itu sendiri, semua sudah beralih ke digital. Terus kedua, disrupsi generasi, banyak sekali generasi milenial Z yang sudah sangat adaptif dengan teknologi. Dan disrupsi pandemi itu sendiri, pandemi dengan menghentikan seluruh waktu gitu ya, selama 2 tahun itu membuat kita akhirnya sangat beradaptasi dengan marketplace gitu ya. Tapi marketplace itu juga berubah gitu ya. Kita RT ini baru masuk ke TikTok tahun 2022 Januari ya, 2022 Januari gitu. Itu pun belum banyak yang masuk. Tadi saya ceritakan sedikit ke Mbak Firda bagaimana penerbit itu banyak yang belum masuk ke TikTok gitu ya. Bahkan beberapa belum masuk juga ke marketplace. Kemarin datang beberapa penerbit ke kita juga untuk belajar tentang TikTok gitu ya. Sebisa yang kita lakukan ya kita share lah apa yang membuat kita bisa beradaptasi dengan TikTok gitu. Nah, poinnya adalah bagaimana kemudian satu kita harus terus bisa adaptif dengan perubahan-perubahan cara berjualan, kanal berjualan gitu kan. Jadi untuk itu yang paling utama tentu saja adalah mindset kita. Kalau kita berpikir kita bisa, ya kita benar gitu kan. Kalau kita berpikir tidak bisa, ya kita tidak benar. Kata Henry Ford kan gitu kan. Jadi ya tergantung kita lah untuk melihat. Sama seperti halnya di kutipan atau di copywriting ya. Saya kira yang kita terapkan secara generik ya ke internal adalah kalau itu menarik buat kita gitu ya, ya insya Allah itu akan menarik buat ya dari publik gitu kan. Tapi kalau kitanya sendiri tidak yakin gitu ya, kitanya sendiri merasa itu apaan sih ini gitu kan, tidak menarik dan lain sebagainya, itu juga menjadi ukuran gitu loh. Termasuk buku juga selalu di RTI itu seperti itu teman-teman gitu. Jadi di RTI ada 5 imprint, 1 Rene Book fokus ke buku-buku umum dari terjemahan-terjemahan dari bahasa Inggris dan bahasa Korea atau bahasa Jepang, kemudian ada Turos Pustaka, kitab-kitab klasik yang diterbitkan sejak zamannya sahabat atau tabi'in sampai abad ke-20, tapi khusus ulama-ulama dari luar negeri gitu ya. Terus ada Wali Pustaka khusus untuk ulama-ulama Nusantara dari abad ke-14 ke-15, zamannya Wali Songo ke atas lah sampai sekarang. Terus ada Rini Islam, ini untuk buku-buku yang khusus untuk penulis-penulis yang masih hidup gitu ya, intelektual, cendekiawan atau motivator itu yang masih hidup itu masuknya ke Rini Islam gitu. Terus kemudian kita ada Rini Love yang fokus ke remaja, dan ke depan kita insya Allah akan masuk ke anak-anak gitu ya, buku anak-anak gitu. Jadi overall kita akan menerbitkan 100.000 judul insya Allah di tahun 2045. Jadi sekali lagi objektif kita yang saya harapkan bersama dengan copywriting ini adalah bagian bagaimana kita mewujudkan satu mimpi besar gitu ya, bagaimana kita menghasilkan satu
visi 100.000 judul di tahun 2045 gitu ya, dengan materi yang bagus, inspiratif, dengan cara berjualan yang kreatif. Saya kok yakin itu akan sedikit banyak memberikan inspirasi bagi Indonesia untuk menatap bonus demografinya tahun 2045 gitu. Saya kira itu ya, saya cukupkan. Terima kasih sekali lagi Mbak Firda Amelia. Senang sekali saya bisa bertemu secara online. Silakan teman-teman juga yang lain kalau ke Jakarta mampir di Setu Babakan. Posko kita di Setu Babakan. Insya Allah kan kita sambut, kita buat acara makan-makan gitu ya, untuk buat acara ya Riza ini. Pokoknya hubungin sama Mas Alam sama Riza, dia penunggu Setu dia. Setu itu danau kecil ya, telogo nih bahasa Malang atau bahasa Gresik, telogo gitu, tapi kecil gitu loh. Dan itu ada di Pusat Budaya Betawi, kita ada di Setu Babakan, Jagakarsa. Saya kira itu, saya senang sekali, saya berharap teman-teman bisa mendukung apa yang ingin kita impikan gitu ya. Kita tidak hanya berjualan buku, tapi bagaimana buku-buku yang bermanfaat ini bisa spreading, bisa menginspirasi kehidupan orang-orang di Indonesia ini. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman atas sambutannya. Selanjutnya kita untuk mempercepat acara, kita langsung ke inti acara dari acara webinar ini. Langsung saja saya berikan waktu untuk Kak Firda Amelia memaparkan isi materi yang akan disampaikan ke teman-teman. Oke, siap. Kak, aku izin share screen ya, tempat teman-teman. Sekalian nanti aku juga perkenalan di share screen. Oke, bismillah. Ini kecepatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, reseller dan afiliator Renituros Pustaka, Renituros Indonesia. Terima kasih udah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk kita belajar sama-sama seputar copywriting jadi training. Oke, kalau belum kenal, aku kenalan dulu. Nama aku Firda Amelia. Aku juga salah satu afiliator dan reseller dari Renituros Pustaka. Ya, misalnya kalau teman-teman yang udah sering main TikTok mungkin udah pernah lah sekali dua kali ngeliat mukaku berseliweran ya. Soalnya aku juga main TikTok untuk konten udah dari pertengahan tahun 2020. Oke. Lanjut untuk slide berikutnya. Yang akan kita bahas hari ini, yang pertama sekilas tentang copywriting, terus kenapa copywriting itu penting, dan yang ketiga, gimana caranya kita untuk menentukan target audience, yang keempat, formula untuk membuat copywriting, dan yang kelima, langkah untuk membuat copywriting yang menarik. Oke, sekilas tentang copywriting, mungkin tadi Kak Alam di awal sudah menjelaskan sedikit ya tentang copywriting. Kalau misalkan dalam pemasaran digital, kita tuh udah pasti sering banget ngedengar istilah copywriting. Nah, peran si copywriting ini tuh sangat penting karena kalau dari TikTok sendiri, ini adalah salah satu hal yang membuat video kita tuh nonton sampai akhir. Mengenal algoritma TikTok adalah gimana caranya orang itu bisa lihat video kita tuh sampai akhir, itu bakal direkomendasikan ke orang lain lebih banyak lagi gitu ya kan. Kemarin sempat dibahas sedikit oleh Kak Vivia tentang algoritma TikTok sedikit. Terus, tapi kalau misalkan dipikir-pikir sebetulnya copywriting itu apa sih? Nah, copywriting ini, kalau misalkan kamu sering menyadari artikel-artikel atau tulisan-tulisan yang berupa ajakan iklan, penjualan barang atau jasa itu tidak dibuat secara sembarangan. Nah, tulisan-tulisan ajakan tersebut dibuat oleh mereka yang khusus bekerja dalam penulisan pemasaran. Nah, tulisan itu dinamakan copywriting atau seringkali penulisnya disebut dengan copywriter. Nah, kebetulan tugas si copywriting sendiri ini adalah menjadi penghubung antara penjual atau pengiklan dengan konsumen melalui media tulisan, audio, gambar, video,
atau jenis adalah proses menulis teks pemasaran atau promosi dengan tujuan mempersuasi atau memotivasi konsumen untuk melakukan action sesuai dengan goals yang kita capai. Misalkan kayak ini ya, teman-teman ini menulis copywriting tujuannya untuk apa? Untuk pengenalan kah? Untuk pencitraan kah? Untuk interaksi? Kepingin viral, penjualan, seperti misalkan pengen orang jadi ngeklik keranjang, nah kayak gitu. Gimana caranya orang ini bisa ngeklik keranjang tersebut lalu melakukan penjualan? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi yang singkat lakukan dari sekilas tentang copywriting adalah cara mengkomunikasi pikiran lewat tulisan untuk mendapat apapun. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tadi sudah disinggung beberapa oleh Pak Lukman tadi di awal ya. Kalau misalkan jenis-jenis media promosi yang telah digunakan oleh kita untuk beriklan, untuk berjualan, ini tuh ada media online dan ada media offline. Nah, kita lebih fokus ke media online terutama di marketplace ya. Kalau di TikTok sendiri ini sepertinya gabungan antara marketplace dengan media sosial ya. Jadi kita harus belajar juga gimana caranya untuk menyesuaikan copywriting yang seperti apa yang cocok ini untuk TikTok. Nah, ini kita lanjut untuk kenapa sih copywriting itu penting. Nah, promosi dengan copywriting yang powerful itu bisa membuat seseorang yang awalnya nggak mau beli jadi mau beli, yang nggak tahu jadi penasaran dan klik. Efeknya bisa ningkatin konversi penjualan. Pasti itulah yang kita semua harapkan, bukan? Nah, ini aku udah rangkum sedikit dan aku beri gambar supaya teman-teman lebih bisa aware pentingnya copywriting itu apa. Ini yang biasanya kita harapkan ya kalau di TikTok. Terus nanti kita bisa arahkan untuk open rate, untuk klik rate, terus habis itu kita boleh minta audiens untuk scroll down konten-konten kita ke bawah, bisa untuk conversion rate, terus kita juga bisa dapatkan closing dan kenaikan omset penjualan. Pada awalnya itu memang copywriting digunakan dalam buat artikel media pemasaran yang bentuknya cuma tulisan. Nah, sebabnya teknik pemasaran ini disebut dengan copywriting. Tapi kalau sekarang karena teknologinya semakin berkembang dan sekarang konten video yang lebih diminati, jadi kita harus bisa beradaptasi juga nih konten video, gimana caranya bikin copywriting secara tulisan dan juga dalam bentuk lisan. Kalau misalkan diomongkan atau misalkan biasanya yang sering bikin konten-konten seputar misalnya kayak ngomong gitu ya, ngomong di depannya kamera itu biasanya juga pakai copywriting. Misalnya kayak contohnya kayak Kak Vivia kan, Kak Vivia lebih sering bikin konten ngomong nih. Itu Kak Vivia tuh bikin ada copywriting-nya gimana sampai penjualannya bisa sebanyak itu teman-teman. Oke. Aku lanjut untuk gimana sih cara menentukan target audiens. Kalau cara menentukan target audiens di webinar yang kemarin udah sempat dibahas ya, tapi ini untuk PR-nya teman-teman di rumah aja. Ini teman-teman harus bisa bikin value proposition, harus bisa memahami arti, cara membuat, dan elemen-elemen di dalamnya. Jadi gimana caranya? Teman-teman tuh menemukan jalan tengah dihindari sama konsumen. Nah, ini harus tentukan dulu nih siapa target marketnya, lokasinya, gaya hidup, cara belanja. Ini masuknya ke belajar untuk ini mengerti pengertian dan fungsinya buyer persona. Jadi ini PR di rumah ya teman-teman. Teman-teman pelajari ini value proposition dan buyer persona. Nanti kalau misalkan ini udah ketemu, untuk bikin kontennya itu lebih mudah karena kita tahu masalah terbesarnya konsumen yang kita tuju, target marketnya kita, terus frustasi terbesarnya mereka apa, impian terbesarnya mereka, keinginan terbesarnya mereka apa, dan hal-hal yang ingin mereka hindari itu apa. Jadi misalkan kayak kita nih jualan buku ke orang-orang yang malas untuk pergi belanja, misalkan ya kan, ini contoh sederhana aja. Karena macet, karena ini. Nah, itu makanya ada jalan tengahnya, yaitu ada ekspedisi, terus ada COD kayak gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya timbul dari masalah terbesarnya mereka. Nah, terus apa yang mereka mau? Yang mereka mau adalah mereka itu pengen di rumah tapi tetap bisa belanja dan barangnya itu datang di rumah. Kalau misalkan mereka nggak punya ATM, mereka tetap bisa belanja tanpa harus keluar ke ATM, tanpa harus bikin ATM. Itu
dengan cara CO. Nah, itu yang harus teman-teman cari. Pentingnya teman-teman ini bikin ini ya, karena harus tahu customer job-nya teman-teman ini apa. Terus habis itu mereka yang pengen apa, yang mereka pengen hindari, terus ini jalan tengahnya yang mereka mau, dan ini ketemu dengan produknya teman-teman. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini dibuat PR aja ya, kalau sudah dibaca. Buat teman-teman misalkan ada pertanyaan, jangan lupa tulis di chat ya, nanti aku jawab di akhir. Oke, ini sementara ada Kak Dedi ya, nanti Kak Dedi aku bahas juga pertanyaannya. Ini aku belajar dari copywriting dan ini aku pelajari salah satu apa sih motivasi manusia dalam bertindak. Nah, ini ada tiga motivasi ini bisa menembus faktor kritis pembaca atau pendengar. Yang pertama pain ini tuh rasa sakit. Jadi apa sih yang mereka takutkan dan apa sih yang membuat mereka rugi. Nah, itu misalkan kalau misalkan mereka nggak beli sekarang, mereka merasa rugi. Terus apa sih yang mereka takutkan? Habis itu ada logisan atau persuasi, sesuatu yang memotivasi dan membuat mereka itu berpikir secara logis. Oh iya, kalau misalkan aku beli ini, logis nih, mereka berpikir kayaknya oke nih. Nah, itu mereka juga bakal bertindak. Dan yang ketiga ini pleasure. Pleasure ini kalau dalam bahasa Inggris, misalkan kalau di translate ini artinya kesenangan ya. Jadi sebenarnya itu apa yang membuat mereka untung dan apa manfaat untuk mereka. Misalkan kalau mereka beli ini, untungnya buat aku apa, terus manfaatnya buat aku apa. Nah, teman-teman harus pelajari dan cari tahu ini juga. Jadi makanya bikin buyer persona tadi ya, bikin buyer persona nanti ketemu. Oke, aku lanjut untuk slide berikutnya biar agak cepat. Ini aku kasih sedikit bocoran rahasia untuk bikin keyword, untuk paint keyword. Teman-teman bisa kasih yang pertama keterbatasan. Nah, entah itu jumlah, entah itu waktu. Misalkan kayak waktunya ini dibikin terbatas gitu, teman-teman. Saya mau bikin promosi. Waktu promosi itu terbatas, kalau dapat promosi itu lagi. Jadi mereka itu nanti kalau misalkan ada promosi lagi, mereka akan segera check out karena kemarin mereka merasa rugi karena udah kelewat waktu dari yang diperkirakan untuk promosi, biar mereka tuh nggak seenaknya gitu loh kalau jadi customer. Terus kerugian yang dialami, apa sih yang membuat mereka itu merasa rugi? Terus kerugian yang mereka hindari, apa yang bisa dihindari, terus ketinggalan. Manusia ini suka FOMO, teman-teman ya, fear of missing out. Manusia itu terkadang suka takut ketinggalan. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Terus kekalahan. Manusia ini nggak suka kalah, teman-teman ya. Gimana caranya mereka tuh bisa menang dari orang lain, dari saingannya, dari temennya. Ini adalah motivasi yang didorong atas rasa takut. Kehilangan uang, kehilangan kesempatan, mungkin kehilangan perempuan, atau kalah dalam persaingan, terus membuat orang bertindak cepat. Nah, ini gimana sih rasa takut mereka ini kita dorong untuk dipersuasi gitulah. Untuk selanjutnya, untuk keywordnya logic. Nah, logic ini beberapa orang melihat dan termotivasi jika segala sesuatu terasa logis bagi pikirannya. Jadi misalnya kalau aku beli ini, aku merasa logis nih kayak gitu ya. Jadi yang harus teman-teman perlihatkan adalah bukti yang tak terbantahkan, misalkan kayak apa namanya sudah misalkan dari website resmi kayak gitu. Ini ada buktinya, ini ada adanya. Logic keywordnya adalah statistik, pendapat ahli atau pakar, bukti, hasil polling, riset, dan masuk akal. Nah, biasanya teman-teman kalau misalkan mau bikin konten dan merasa kalau dirinya ini tadi belum layak untuk nge-share, belum layak untuk karena kurang mumpuni dalam ilmu, misalkan kayak aku ini merasa kurang ini, kurang itu, nggak pede untuk nge-share ini. Teman-teman bisa pakai yang biasanya teman-teman yang lain yang udah duluan biasanya pakai misalkan Imam Al-Ghazali said kayak gitu kan. Ini karena ini kan kita menyampaikan apa yang dikatakan oleh imam tersebut ya kan, atau pendapatnya ahli atau pakar menurut dokter A, menurut dokter B. Nah, itu kita lebih pede biasanya. Nah, itu
Kalau udah gitu, akhirnya menjadi sesuatu bukti yang tidak terbantahkan. Jadi kalau misalkan ada orang yang komplain, misalnya, iya ini karena ini udah ada riset dari sini, karena ini adalah yang berbicara ini adalah beliau ini, kayak gitu. Itu biasanya orang itu lebih oke menurut 9 dari 10 ini, menurut ahli, menurut pakar ini, gitu kan. Nah, itu juga untuk yang pleasure, manusia terobsesi dengan hal-hal yang menguntungkan bagi mereka. Nah, ini coba teman-teman pikirin, kalau misalkan bikin konten, apa untungnya buat si target market tersebut. Sama seperti teman-teman misalkan beli suatu barang, Sinyal tapi sinyalnya. pasti ini kan yang kita atau teman pikir apa dan kenapa aku harus belinya itu sekarang. Nah, makanya tadi tuh dikasih keterbatasan waktu. Karena kalau misalkan nggak beli sekarang, nah itu bisa dilanjut sendiri. Makanya terus kenapa kalau misalkan kenapa aku harus belinya di toko ini, misalkan di toko teman-teman atau di konten atau di keranjang kuningnya teman-teman. Kenapa aku harus beli di situ? Kenapa aku nggak beli di kontennya Kak Alam? Kenapa aku nggak beli di kontennya Firda? Kenapa nggak di kontennya Kak Vivia kayak gitu? Teman-teman harus pikirin apa sih yang membuat orang-orang itu punya pikiran seperti itu. Nah, ini untuk keywordnya. Biasanya ini aku pakai di apa namanya di keranjangnya ya. Misalkan dapatkan bukunya di sini atau kuasai ilmunya sekarang juga. Miliki bukunya, miliki produknya. Terus keuntungan, manfaat, free, diskon, hadiah, bonus, voucher. Nah, ini yang sesuatu yang membuat orang lain atau audiens kita, audiens teman-teman tuh merasa diuntungkan. Karena mereka mendapatkan sesuatu, karena bisa memiliki sesuatu. Dan itu salah satunya kata beli itu sebaiknya dihindari, karena manusia tuh nggak suka dijualin biasanya. Mereka tuh disuka kalau dimiliki, kuasai, dapatkan, kayak gitu. Seperti itu. Oke, aku lanjut ya. Jangan lupa kasih ini ya, kasih tahu kalau di TikTok itu juga sering ada bonus-bonus, sering ada voucher, sering ada hadiah. Nah, itu biasanya sebutin teman-teman ya. Misalkan kalau ada orang yang komentar, itu biasanya kan di Rene kan ada promo-promo itu ya, yang bandit-bandit itu kan. Itu dikasih tahu aja, Mumu sekarang tuh lagi ada hadiah ini, Mumu sekarang ada bonus ini, Mumu sekarang ada voucher ini, kayak gitu. Mumpung, kata mumpung ini karena tidak selamanya. Kasih tahu juga karena apa namanya bonus ini tidak selamanya ada Kak, kayak gitu. Terbatas. Nah, ini untuk gimana sih membuat langkah yang menarik tambah produk atau layanan karena ya produknya Rene Turos harus dipelajarin dengan baik. Terus layanannya itu biasanya bisa gimana sih kalau misalkan ada biasanya masih beberapa audiens soalnya masih belum banyak yang tahu kalau dia tuh affiliate ya. Kadang itu masih kadang sering menghubungi kalau aku ini udah check out terus ini gimana. Teman-teman juga harus aktif untuk bertanya, misalkan Kak Alam nih, tanya ke Kak Alam, misalkan ini misalkan ada orang tanya gini, aku harus jawabnya apa? Soalnya aku juga sering sih kayak gitu. Dan itu juga untuk semakin bisa mempelajari suatu produk atau layanan, teman-teman. Terus pahami kebutuhan audiens tadi yang aku di depan tadi, gimana caranya terus tentukan headline yang memikat. Headline ini penting ya teman-teman di 3 detik awal. Teman-teman harus belajar lebih lagi soal copywriting karena ini masih belajar lagi kualitas isinya, lalu akhiri dengan persuasi. Persuasi ini sesuatu kalimat yang membuat orang itu melakukan sesuatu, kalimat yang membuat orang ini termotivasi untuk melakukan sesuatu, teman-teman. Nah, ini formulanya. Sebenarnya ini ada awareness, ini A ini yang di atas ini. Ya, ini bisa awareness atau bisa attention. Jadi awareness atau attention itu gimana caranya 3 detik awal itu bisa menarik perhatian target audiens. Biasanya melalui headline yang
Kalau misalkan ditulis di artikel tuh biasanya headline itu gede-gede biasanya teman-teman. Supaya bisa menarik perhatian si konsumen untuk stay di konten kita sampai akhir. Itu semua tergantung headline-nya. Di awal itu, terus yang kedua ada interest. Interest tuh bahasa Inggrisnya, kalau di bahasa Indonesia kan tuh artinya tertarik ya. Terus gimana sih caranya kita membangkitkan minat konsumen terhadap produk dengan menawarkan sesuatu yang dibutuhkan konsumen. Value kalau pakai subheadline, kalau enggak biasanya isinya setelahnya headline. Terus ini ada desire, ini cinta ya. Gimana caranya konsumen semakin menginginkan produk tersebut. Karena kalau udah cinta itu semakin ingin produk tersebut karena dia udah cinta nih sama produknya. Jadi teman-teman harus beritahu manfaat apa yang akan mereka dapatkan jika membeli produk itu. Teman-teman juga bisa menyelipkan kata-kata atau kalimat yang dapat mempengaruhi sisi emosi maupun pikiran. Misalnya produk atau waktu terbatas. Terus yang ini action, jadi orangnya ada aksi gitu ya kan, melakukan. Jadi teman-teman harus mengarahkan konsumen untuk melakukan tindakan sesuai goals yang telah mencapai. Ini biasanya CTA, call to action. Ini spillan dari Kak Vivia kemarin. Ini aku cuman kopas aja. Aku mengingatkan teman-teman supaya tidak lupa. Untuk headline yang menarik, bisa menyampaikan masalah dan ingat dari minggu sampai akhir, di akhir itu ada solusinya, kayak gitu. Terus yang kedua ada sesuai bahasa market. Jadi teman-teman harus perhatikan ya, mereka itu biasanya gimana cara menggunakan bahasa. Teman-teman tuh harus tahu dari platformnya. Harus ngelihat, harus sering-sering scroll, sering-sering merhatikan. Terus mereka itu kalau pakai bahasa sekarang tuh gimana. Habis itu kalau misalkan seumuran, target marketnya seumuran, biasanya kalau teman-temannya di sekitarnya itu biasanya kalau ngomong itu gimana, apa sih yang biasanya mereka bahas, itu bisa disesuaikan. Terus untuk isinya yang memancing, nah ini sesuai dengan headline yang clickbait. Jadi clickbait itu gimana caranya orang itu berhenti di 3 detik awal itu soalnya berat banget ya. Kalau mereka udah scroll, udah goodbye. Jadi clickbait ini adalah teknik memancing orang untuk mengonsumsi konten itu dengan membuat penasaran sehingga audiens terpancing perhatiannya dengan konten tersebut. Tujuannya memancing audiens melihat konten dari awal sampai habis. Soalnya kalau di TikTok sendiri, kalau untuk engagement, retention time itu lebih banyak poinnya teman-teman. Gimana kalau misalkan orang tadi tuh lihat dari awal sampai akhir dan videonya itu diulang-ulang. Jadi diulang-ulang. Berarti ini tuh videonya sangat-sangat layak. Kalau di algoritma kita tuh menciumnya video ini tuh sangat-sangat layak untuk aku bagikan ke lebih banyak orang lagi gitu teman-teman. Ini yang membuat konten kita jadi viral itu karena retention time, baru yang keduanya karena engagement-nya tinggi. Terus CTA-nya juga harus jelas. Nah, ini tadi aku udah bahas kan. CTA itu adalah kalimat yang orang langsung bingung. Kalau misalkan ceritanya komen, ya berikan pertanyaan tuh yang memancing respon. Kayak misalnya, kalau menurutmu gimana? Kayak gitu kan. Itu kan membuat orang beropini, teman-teman ya. Kalau bisa sih di komen juga dikasih pertanyaan ya. Soalnya kadang itu orang-orang itu juga kadang suka jawabin pertanyaan kita di komen. Jadi selain orang yang tadi mampir ke komen karena mau scroll-scroll, atau mau jawab pertanyaan kita di CTA yang ada di caption, itu kadang aku juga sering dibales sih itu komenku yang di komentar. Jadi aku sering ngajuin pertanyaan di situ. Terus ini tren platform sesuai dengan perilaku market di platform. Jadi teman-teman harus riset konten yang trending dan niche hashtag sesuai dengan kemauan platform. Jadi teman-teman harus belajar algoritmanya TikTok itu gimana. Gitu.
Oke. Ini aku ada 2 contoh video dari kontenku yang ini bukan kontenku yang utama. Kalau kontenku yang utama kan yang aku muncul nih Firda Amelia itu. Kalau yang ini konten buku affiliate yang aku sama sekali tidak ada di situ. Nah, ini lumayan ya. Tadi aku minta data dari Kak Alam untuk video yang ini udah menghasilkan omset 12 juta per tadi. Kalau yang ini 10.400.000. Kayak ini ya, misalnya ini kan tadi aku udah share untuk misalkan kita kurang pede untuk ngebahas ini karena kita merasa kurang cukup ilmu ya. Aku merasa aku ini nggak punya sesuatu yang bisa dibagi. Aku merasa dari ilmu agama gitu ya. Karena ini yang share adalah share. Terus siapa sih orang yang nggak kepingin hajatnya terkabul ya kan? Nah ini terus yang di video yang terakhir ini baru aku kasih, kalau misalkan nggak pakai ini juga pakai amalan ini bisa gitu loh. Nah ini baru ada pertanyaan, udah punya bukunya, di sini juga ada pertanyaan lagi teman-teman, jadi rame gitu, teman-teman juga bisa praktekin ya. Jadi bukunya ini aku taruh di belakang. Nah kalau yang ini headline-nya juga keren, pengen baca sifat dan karakter manusia, nggak usah ke dukun, baca buku ini aja. Nah ini aku juga belajar teman-teman, orang-orang biasanya kalau mau baca karakter manusia itu pengen menerawang, biasanya mereka kan ke dukun. Nah sedangkan ke dukun ini kan haram, mereka pengen menghindari. Daripada ke dukun, aku harusnya sebaiknya harus gimana jalan tengahnya. Ya udah baca ini aja, mana bukunya murah lagi 50 ribuan. Ya kayak gitu kan. Ini juga berhenti dulu, terus habis itu baru tinggal sedikit ini bikin orang penasaran sampai akhir, bukunya baru keluar sedikit di sini. Nah, ini tetap aku pakai kata miliki, di sini aku pakai pertanyaan, di sini juga masih ada pertanyaan lagi. Nah, itu bisa teman-teman praktekin juga ya. Boleh kepoin aja akunku ya. Ini aku udah selesai, nanti kita lanjut untuk bikin contoh headline yang menarik, oke? Ini buat teman-teman kalau misalkan mau follow aku, follow-nya di sini. Sebenarnya akunku ada banyak ya, tapi aku sebutinnya 2 aja. Yang lainnya cuma buat ternak. Oke, aku jawab pertanyaan ya. Mana ya tadi pertanyaannya? Teman-teman ada yang mau bertanya kah? Mungkin aku tadi kecepatan. Boleh bertanya. Dari Kak Dedi, Kak. Oke. Dari Kak Dedi. Oh iya, ini Kak Dedi. Tanya buat Kak Firda, apakah benar kalau kita tiap hari posting video TikTok yang ada keranjang kuningnya akan membuat jumlah followers akun kita susah bertambah? Terima kasih. Oke, aku jawab ya. Sebenarnya kalau misalkan ada keranjang kuningnya itu, biasanya viewernya nggak sebanyak, maksudnya nggak langsung banyak saat kita tidak ada keranjang kuningnya. Itu karena sama TikTok itu di-review dulu. Jadi TikTok itu punya algoritma dan punya tim khusus untuk mereview apakah produk tersebut yang ditaruh di keranjang tadi sesuai dengan konten di video tersebut, teman-teman. Tapi nggak ada hubungannya dengan followers. Soalnya sebenarnya tuh ya, kalau teman-teman pengen videonya itu sering masuk FYP, kuncinya itu posting tiap hari. Karena TikTok ini tadi tuh mendetek kalau kita posting tiap hari, berarti kita itu adalah orang-orang atau kreator yang niat gitu dalam membuat konten. Makanya itu direkomendasikan ke orang-orang yang suka buku. Jadi kita dimasukin ke berandanya mereka gitu. Kita sering muncul, terus kita kasih CTA follow. Kalau misalkan pengen naik lagi, misalkan kamu pengen dapat konten-konten seputar buku yang menarik lainnya, jangan lupa di follow kayak gitu, di follow, minta di follow gitu teman-teman.
Terima kasih atas materinya Pak Firda. Nanti kita jawab pertanyaan satu-satu ya. Sebelumnya ini kita sebelum menjawab pertanyaan satu-satu dari Kak Firda, kita sama-sama bisa praktekkan yang tadi sudah disampaikan dari Kak Firda. Misalkan contoh, kakak sudah punya buku ini, tak perlu ragu. Atau buku apa dari Kak Firda bisa dicontohin satu untuk copywriting, kita contohin satu. Boleh. Atau teman-teman mungkin, teman-teman ke Alam gimana? Kalau misalkan di chat. Miliki. Untuk teman-teman yang tadi mungkin jaringannya kurang bagus, nanti materi kita share di grup ya. Gimana Kak, bisa kita praktekin satu? Ini kalau aku bisa pakai Mungkin dari Kak Firda bisa dicontohin satu untuk buku apa kiranya kita buat praktek satu untuk copywriting yang menarik seperti apa sih di awal gitu. Di 3 detik awal biasanya kan untuk orang-orang petahnya itu kan di 3 detik awal atau 5 detik awal ya. Nanti setelahnya itu tergantung di copywriting awal itu. Jika copywritingnya kuat, seterusnya mereka akan nonton sampai habis. misalkan gini ya, 5 kesalahan fatal bisnis pemula ketika awal berjualan. Nah, ini bisa. Biasanya ini mungkin bisa dilanjut untuk buku-buku bisnis. Soalnya sering banget aku pakai. Kesalahan. 5 kesalahan fatal pebisnis pemula ketika di awal berjualan. Terus nanti subheadline-nya bisa dipakai pebisnis pemula wajib tonton video ini sampai habis. Biasanya sih aku gini. Ini salah satu clickbait. Soalnya karena mereka kan kalau misalnya di awal jadi pebisnis pemula itu banyak banget rintangannya dan kebanyakan kita itu bangkrut di 3 sampai 5 tahun pertama. Nah, kebanyakan dari pebisnis ini karena aku yang di akun yang Firda Amelia itu kan bahas bisnis online. Aku juga pernah bangkrut. Itu sangat fatal banget ya. Ini fatal ini juga termasuk salah satu copywriting ya. Sebenarnya aku tadi tuh banyak yang belum aku sebutin ya di slide ini. Teman-teman harus belajar lagi lebih dalam. Kata fatal ini juga termasuk dalam salah satu judul yang bisa dipakai. Karena sangat dangerous gitu ya. Nah, karena ini yang aku dapatkan jika aku mengalami kesalahan ini,
bisnisku bangkrut, aku rugi ratusan juta, mungkin kalau yang lebih di atasku mungkin bisa sampai M, karena aku salah dalam mengatur strategi, kan. Terus apa yang pengen aku hindari? Aku pengen jualanku ini benar, aku pengen pakai strategi yang benar, aku pengen nggak bangkrut, aku pengen untung, aku pengen dapat manfaat dari bisnisku ini. Nah, jadinya aku harus nonton video ini tuh sampai akhir, karena aku pengen dapetin manfaat dari video ini. Nah, kalau udah, misalkan dari yang nomor 1, 2, 3, 4, ini tadi aku kasih tips ini, kasih tips ini, kasih tips ini. Nah, yang kelima ini tadi aku bilang, kalau kamu yang terakhir ini aku bilang, kalau kamu pengen pengen nggak bukan bos atau rework atau remote kayak gitu teman-teman. Nah ini soalnya kamu bisa dapetin ini dari buku ini kayak gitu. Tapi ini cuman gambaran ini aja sih, gambaran umum aja. Mungkin nanti akan aku perbaiki lagi struktur kalimatnya. Yang jelas aku mengarahkan orang yang bisnisku adalah bisnis online, untuk selamat, bisnisnya supaya selamat, jadi mereka harus baca Unboss, baca rework, baca remote, pokoknya yang berbau bisnis, decision book, communication book, kayak gitu-gitulah pokoknya. Nah itu salah satu contohnya teman-teman. Kenapa tadi mikirnya lama banget ya? Oke. Memang ini untuk yang tadi ibaratnya nominal itu disebutin itu sering kita jumpai itu di Google ya, kayak 5 tips gitu, 5 trik itu banyak di Google. Nah ini masih banyak juga untuk apa konten kreator banyak juga menggunakan cara seperti itu, menyebutkan jumlah, menyebutkan data yang keluar itu berapa, itu masih banyak sering dipakai kan. Iya, itu juga salah satu copywriting. Jadi kita harus nyebutin angka supaya orang ini tahu harus nunggu sampai mana. Misalkan kalau 5 berarti mereka harus nunggu sampai yang kelima ini kan, mereka harus stay sampai nomor 5. Tapi kalau nggak ada angkanya bingung, kita nih mau nunggu sampai kapan, videonya belum selesai, udah di-scroll. Udah di-scroll. Oke, mungkin itu aja satu contoh dari Boleh langsung dari tadi satu contoh copywriting yang dibuat dari sama Kak Firda. Nah ini ada pertanyaan nih Kak dari Tri Aprianto. Headline yang bagus itu yang gimana Kak? Nah, ini ya saya sebutkan pertanyaannya, nanti langsung dijawab aja. Oke, Jadi agak lebih cepat waktunya. Iya, headline yang menarik. Harus lebih didalami lagi sih, soalnya ada beberapa kata-kata yang memang khusus untuk headline, misalkan gratis, viral, terus fatal, itu coba diselipin di situ. Nanti kakak ada PR di rumah untuk belajar copywriting lebih dalam lagi ya, soalnya yang aku bahas ini tadi itu cuma permukaan aja, masih belum sampai ke dalam. Mungkin nanti di Reni Book mau dikasih kak buku tentang copywriting, soalnya belum ada. Saya kemarin aku belajarnya dari penerbit lain. Jadi aku baca dari penerbit lain, terus ada yang jual e-course juga untuk belajar lebih dalam soal copywriting. Tapi kalau misalkan mau searching di Google, ada juga yang permukaan itu masih bisa dipraktekin. Oke, boleh dilanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Kariska. Menurut kakak, dengan video terdeteksi pelanggar hak cipta musik sebelum diupload karena menyertakan keranjang kuning, kalau itu tetap diunggah, ngaruh gak sama view, penjualan atau pelanggaran ke depannya? Ya, Kak. Jadi mungkin saya bantu ya jawab ya. Kalau ini kan di akun kita kan bisa difilter sebenarnya. Kalau kita akun bisnis ya, kita akun bisnis itu kita filter itu TikTok merekomendasikan musik yang non komersil gitu, musik yang bisa dipakai untuk bisnis, musik untuk dipakai memasarkan produk itu bisa. Tapi kalau kita bukan akun bisnis itu bisa saja kita memakai musik-musik yang mempunyai hak cipta gitu. Banyak juga yang musik-musik viral itu yang
emang ada hak ciptanya nggak bisa dipakai gitu. Mungkin kalau itu dari saya, kalau dari Kak Fida gimana? Oke. Ya, itu apa namanya, kalau misalkan affiliate, saran dari aku, bener yang katanya Kak Alam tadi, tapi masih bisa diakal sedikit, jadi musiknya itu bisa ditempel. Tapi sebelumnya pakai itu, sebaiknya pakai cara yang pertama aja, jadi di switch ke akun personal aja. Soalnya kalau zamanku yang awal ngetik Putus-putus Kak. itu ada 3 kan, personal sebenarnya nggak usah pakai bisnis. Kalau yang pakai bisnis itu bisa digunakan untuk yang mau nge-ads. Jadi akunku sendiri semuanya akun kreator teman-teman. Jadi lagunya lebih banyak pilihan. Kalau misalkan takut kena pelanggaran musik, lagunya ditempel teman-teman ya. Misalkan teman-teman tadi pakai lagu dari luar atau dari Kapkut, nanti ditempel pakai lagu yang udah komersil teman-teman. Nanti sound-nya tinggal diatur, sound yang asli dari kita itu di fullin 100%, terus ditempelannya itu dibikin 0. Aku biasanya gitu, coba cek aja konten-kontenku. Kayak gitu. Kalau misalkan yang dari TikTok ada sesuatu yang viral, itu diklik aja yang misalkan di lagunya diklik, terus bawahnya itu ada biasanya itu ada tulisan kalau lagu ini tuh sebenarnya lagu aslinya siapa yang menyanyikan gitu. Atau ya udah kalau misalkan tetap mau pakai lagu itu ya kita harus kalau nanti sekarang bisa dipakai musiknya, nanti suatu saat bakal dihilangin musiknya itu sih nggak ada masalah sih, tetap upload konten aja terus. Gitu. Oke. Ya, selanjutnya untuk Audi dari Kak Tri Aprianto tadi ini udah belum ya? Audio harus sesuai juga nggak ya? Audio harus sesuai juga. Audionya Itu maksudnya untuk musik ya, musik di video. itu harus sih. Kalau misalkan kita lagi bahas, kan setiap musik ini ada punya genre masing-masing ya. Kayak misalkan orang yang suka target marketnya Korea-Korea nih, pasti kan musiknya Korea-Koreaan. Terus pasti nanti yang dibahas kayak Jimin, bahas ini gitu kan nanti di komentarnya itu. Terus kayak itu loh, kayak akunnya siapa Primrose.ty itu dia tuh suka kayak Korea-Korea banget. Dia yang suka dibahas tuh tentang itu, terus musik-musiknya juga itu. Jadi orang-orangnya yang suka di situ tuh ya Korea-Koreaan, makanya dia pakai apa namanya pakai lampu yang sering dia pakai tuh yang warm. Soalnya kan memang di Korea tuh cenderung yang warm-warm gitu kan. Mereka kan suka yang estetik-estetik gitu. Terus kalau misalkan lagunya sedih, ada genrenya sendiri. Jadi orangnya suka sedih-sedih, suka galau-galau, yang sad vibe itu. Biasanya ada di ini musiknya bisa dicari yang di sad vibe itu ya, akun sad vibe itu. Terus kalau yang kayak aku bisnis suka dia memotivasi orang ya, karena musik itu bisa mempengaruhi psikologi kita. Jadi kalau misalkan kita dengerin yang galau-galau ya kita akan larut menjadi galau. Kalau misalkan untuk motivasi pebisnis pas pasti ya jangan dikasih yang sedih-sedih karena nggak nyambung gitu. Jadi harus disesuaikan juga sambil di trial aja, sambil di trial. Oke, Oke, boleh dilanjut. ada pertanyaan kayak si Aprilia. Kak, kalau mau promosiin buku tentang belajar bahasa asing, menurut kakak judul yang clickbait itu gimana kak? Aku kayaknya ada deh. Aku ada satu juga ini meremuin yang Korea itu ya. Aku bikinnya kemarin itu gini. Aku sempat ada penjualan loh, tapi nanti kan termasuk berhasil. Sebenarnya nggak kurang tertarget ya. Harusnya tuh lebih tertarget ke orang-orang yang suka bahas konten seputar bahasa ya. Misalkan aku jadi konten kreator bahasa. Aku soalnya buka les bahasa Jepang itu masih kan buku lebih target. Nah, kalau misalkan random kayak di konten yang Vivian itu kan rada random ya. Aku bikin kontennya itu masih suka lihat drakor pakai mungkin kayak cukup itu kayak gimana ya? Cuma ya. Mirip-mirip kayak cuma. Jadi cuman cuman model satu buku ini aja yang harganya murah nih cuma 100-an tapi kamu udah menguasai
menguasai bahasa Korea gitu ya kan. Ya, maksudnya kalau dibahasakan kayak gitu tuh lumayan ada penjualan. Jadi boleh dicoba. Jadi pingin jago belajar bahasa Korea tanpa. Nah, pakai kata tanpa ini juga bisa. Ini juga termasuk copywriting. Jadi pengen belajar bahasa Korea tanpa harus sekolah atau kuliah di Korea, cukup baca buku ini aja udah jago bahasa Korea kayak gitu. Itu juga bisa. Keren nggak? Oke, boleh dilanjut. Aku baca dari Kak Devi ya, Kak. Iya, Kak Devi. Sebenarnya jumlah follower itu berpengaruh nggak sama pembelian buku kita? Terus sebenarnya kita upload video TikTok berapa kali sehari bisa biar bisa viral nggak? Oke, siap. Sebenarnya jumlah follower itu tidak mempengaruhi sama pembelian buku kita. Terbukti aku juga ada buku lain yang followernya di bawah 1K, tapi udah menghasilkan sekitar 400 sampai 500 ribu komisi. Berarti bukan omset ya, itu komisi yang pernah aku terima. Soalnya kalau zaman dulu pertama kali aku ada TikTok, pertama kali aku join TikTok itu memang beda alurnya sama sekarang. Kalau yang sekarang itu orang-orang itu udah tahu kalau ke TikTok ini juga bisa beli, juga bisa jualan. Jadi orang itu udah terbiasa dengan situasi ini gitu. Jadi untuk kita bisa melakukan suatu pembelian, pokoknya aktivitas aksi jual itu negara lagi gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya sama follower karena nanti si orang-orang ini juga udah tahu kalau kita adalah afiliat. Mereka bakal lihat tokonya. Jadi kan klik keranjang, terus mereka lihat tokonya. Yang mereka lihat bukan berapa followernya kita lagi, tapi berapa ratingnya si toko tersebut. Toko tersebut tadi ratingnya baikkah, terus habis itu reviewnya baikkah, yang mereka lihat itu akhirnya ke situnya. Jadi bukan ke kitanya. Tapi jumlah follower ini juga nggak kalah penting teman-teman. Karena semakin banyak follower kan semakin banyak orang atau calon pembeli ke toko kita. Ya, benar. Jadi udah Kak. Oke. Ya, jadi untuk follower ini sebenarnya nggak ngaruh ya di TikTok. Kita mau follower nggak ngaruh sebenarnya. Kalau misalkan kita live kita ya. Memang dari video kita sebenarnya. Videonya kita tuh waktu live itu juga FYP sebenarnya. Iya, nggak usah khawatir sama follower. Cuman ya nggak enak aja ya. Kalau misalkan follower kan penggemar ya, follower tuh termasuk dalam market yang hangat. Jadi mereka tuh berpotensial untuk beli lagi karena kalau misalkan di kolom yang di atas ini following, kita akan selalu muncul di situ. Jadi mereka akan selalu ingat terus sama kita. Terus kalau misalkan kita live, mereka yang akan di attention dulu sama TikTok adalah followernya kita. Jadi follower itu juga penting. Cuman bukan yang utama untuk adanya transaksi gitu teman-teman. Nah kalau ini sebenarnya kita upload video TikTok itu berapa kali sehari biar bisa viral. Minimal satu. Kalau lebih nggak apa-apa. Harus ada satu lah. Pokoknya jangan dijeda lebih dari 2-3 hari. Itu biasanya ngedrop. Punya draft yang banyak, harus depan ini misalnya ngobrolin di konten scroll terus yang yang 3 hari ini untuk bikin bikin skripnya atau bikin coret-coretnya, terus nanti yang pas hari liburnya bikin konten yang banyak. Nah kalau udah bikin konten yang banyak ditaruh di draft, pas hari-hari kerja lagi yang berikutnya itu kan tinggal upload doang. Jadi pas bikin draft itu ya yang ini biasa aku lakukan adalah aku sudah siapin caption. Jadi captionnya ini udah aku taruh maksudnya di tempat yang buat nyepam, biasanya kayak Google Dokumen. Itu buku ini aku taruh caption ini, buku ini aku taruh caption ini. Jadi aku tinggal kopas aja. Terus tulisannya yang miliki bukunya di sini itu juga aku tinggal kopas. Jadi waktu aku draft, kondisi videonya ini volumenya udah aku betulin, tulisannya udah aku betulin, sama captionnya udah aku betulin, terus baru dia taruh di draft. Gitu. Jadi nanti kalau pas aku buka HP, pas aku lagi rebahan, aku tinggal klik post, udah kayak gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Zakia Saksona. Saya ada yang saya konten di awal. Ya. Pertanyaan selanjutnya ya.
Kak, gimana ya mengembalikan viewer yang semakin menurun walaupun pakai sound yang lagi rame tetap drastis turunnya? Sebenarnya tadi sudah dijawab ya, untuk pertanyaan ini. Itu berarti harus, Mungkin kalau kalau soalnya pertimbangan. ya uh, buat teman-teman yang kemarin ikut webinar sebelumnya itu kan kebahas bagaimana video yang yang menarik gitu, untuk kita posting. Jadi misalnya kalau kita membahas buku motivasi motivasi Islam itu kan masih nyambung ya. Nah, kalau tiba-tiba dari kita membahas motivasi Islam terus lompat ke bisnis, biasanya itu drop. Kebanyakan seperti itu. Untuk sound sih nggak masalah sebenarnya kalau masuk ke logis dari suasana dari videonya itu nggak masalah. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Kak Dedi, lebih baik mana, bikin akun khusus untuk jualan buku seperti akun Vivenbook atau seperti akun Firda Amelia yang campur isinya? Oke. Tergantung sama target marketnya ya Kak. Ini pertanyaannya menarik sih, karena tujuanku beda. Kalau yang di Firda Amelia itu kan sebenarnya niche-ku itu bisnis online. Jadi aku tujuannya di situ untuk B2B, business to business, bukan untuk end user. Kalau di Vivenbook itu buat end user, buat orang-orang yang pengen beli buku, tapi end user, bukan reseller gitu. Ya kan aku aktif. Tapi kalau di personal branding di sana, aku ada nih di situ, aku ada misalkan aku nanti juga ada mau rebranding kan, aku dulu bangkrut terus aku mau bikin brand lagi baru nih. Orang-orang udah tahu kalau aku mau branding diriku adalah seorang penjual. Nah, buku-buku yang aku rekomendasikan di situ pun sama yang di Vivenbook itu juga nggak sama kebanyakan. Jadi yang di sana ya buku-buku yang seputar self development sama buku bisnis rata-rata kalau yang di Firda Amelia itu. Terus di sana juga nggak melulu soal buku yang aku bahas, karena kan biasanya bahasnya bisnis itu cuma support aja, support untuk supaya bisnis kita tuh lebih berkembang, supaya kita tuh penjual. Target marketnya adalah orang-orang yang suka sama buku, bukan soal bisnis online lagi, tapi udah mix orang-orang yang suka buku, pecinta buku yang pengen direkomen buku apa gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Zakia lagi. Kak, ada jam-jam tertentu Nah, ini kakaknya. kita mengupload video? Oke, sebenarnya nggak ada jam tertentu. Soalnya kalau misalkan kita pikir jam tertentu, misalkan di mana banyak orang megang handphone nih misalkan ya. Tapi semua orang juga melakukan itu. Jadi kita aku upload. Karena di TikTok ini uniknya ya, yang lihat kan nggak cuma followingnya kita aja. Kalau di media sosial lain ada jam tertentu karena waktu kita post yang lihat waktu itu kan hanya followingnya kita. Kan menyesuaikan kita di bawahnya kita. Tapi kalau di TikTok beda ya. TikTok ini kita malah kebanyakan lebih dari 50% itu dilihat dari orang-orang kita gitu malah. Kan KFDP itu kan orang-orang yang nggak follow. Jadi nggak ada jam tertentu. Boleh dilanjut? Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan tentang hashtag ya. Biasanya hashtag yang paten buat TikTok apa saja ya Kak? Wih, ada paten juga ya hashtag. Kalau hashtag itu disesuaikan sama isi kontennya ya. Terus kalau bisa ada 3 hashtag yang dipakai. Yang pertama hashtag yang gede, yang udah M, udah besar. Terus ada yang tengah, yang nggak sampai M, masih K. Terus ada hashtag kecil yang sangat target ini dikasih pakai.
rekomendasi buku Firda itu awalnya kan tidak ada, tapi aku adakan, terus aku konsisten-kan dan akunku banyak. Jadi semuanya mensupport hashtag tersebut untuk naik gitu. Jadi kalau misalkan coba jadi kepoin review buku Firda sama rekomendasi buku Firda, dia nomor 2 dari atas. Kayak gitu. Itu sebenarnya ide sendiri aja sih. Itu bikin hashtag sendiri. Jadi biar orang-orang itu kalau mau nyari review-review sama rekomendasi buku dari aku tuh di situ. Kepoin aja. Biasanya kalau yang sering dipakai untuk paten ya yang serunya membaca, BookTok Indonesia, Mas Hefbook, itu kan yang ada hubungannya sama membaca gitulah. Dan itu sering dijadikan event oleh TikTok. Nah, itu dipakai aja. Serunya belajar kayak gitu. Terus sama-sama belajar. Pokoknya yang sering dibikin event lah sama TikTok. Itu bisa dipakai, disertakan juga boleh. Tapi jangan lupa bukunya yang ada di dalam itu juga dikasih hashtag juga, misalkan hidup di dunia apa yang kau cari, ya udah dikasih hashtag aja. Jadi kalau pas ada orang di search ngetik buku hidup di dunia apa yang kau cari, nanti video yang kita juga masuk di kategori tersebut gitu, sesuai dengan hashtag. Oke, bagaimana tips supaya konsisten upload video? Nah, tadi aku sempat bahas ya konsisten upload. Jadi kira dulu kan ya, jadi sehari apa, itu satu hari itu full bikin video doang, pas libur itu bikin video doang, terus ditaruh di draft yang banyak. Jadi kalau pas 6 hari setelahnya ini jam repot, jam kerja gitu ya kan, hari kerja itu tinggal ngupload doang. Soalnya ngupload sama bikin kan lebih riwa bikin. Kalau ngupload kan udah mateng nih, udah misalkan draftku seminggu ini aku udah nyetok 7 draft buat seminggu atau 21 lah, 21. Satu hari aku upload 1 sampai 3. Nanti minggu depan aku isi lagi kayak gitu. Itu udah dikasih draft beserta captionnya, beserta keranjangnya, beserta hashtagnya, itu udah matang banget. Jadi pas hari kerja itu tinggal klik post, udah klik post gitu udah easy banget. Soalnya kalau udah dibiasakan habit itu. Boleh dilanjut Kak? Pertanyaan lagi dari pertanyaan selanjutnya, Kak, caption itu berpengaruh secara drastis juga untuk video kita viral. Oke. Pertanyaannya menarik, caption. Kalau caption itu bukan nomor 1 ya yang membuat video kita viral. Kalau pengen videonya viral, aku ingatkan kembali retention time teman-teman. Jadi retention time itu orang nonton video itu sampai berapa menit, sampai habis. Lebih baik lagi kalau diulang-ulang videonya, ditonton lagi. Jadi apakah kan pertanyaannya, apa yang membuat video kita ditonton secara berulang? Berarti kan ada ilmu di dalamnya yang layak untuk aku ingat kembali, layak untuk aku baca lagi, layak untuk aku pelajari lagi, atau bahkan sampai di-share nih. Kayak gitu. Kalau caption itu gunanya untuk engagement teman-teman ya, sama naruh hashtag, ya kan? Biasanya tuh aku kasih tulisan pertanyaan di situ supaya memancing orang-orang untuk komentar biar engagement-nya tinggi teman-teman gitu. Atau mungkin mau langsung dikasih klik keranjang kuning kayak gitu, tapi sekarang masalahnya keranjangnya udah nggak jadi kuning, jadi oranye. Boleh dilanjut Kak? Oke, pertanyaan selanjutnya semoga Berdoa. amin. Thank you, semangat. Mungkin ya, oke. Ini udah habis ya Kak pertanyaannya. Ini tinggal mungkin caption itu bisa juga bagian dari copywriting ya, dari copywriting itu sendiri. Jadi misalkan kita buat video untuk video tersebut, header yang sudah ada, terus biasanya di akhir itu kan ajakan untuk bertindak ya, nah biasanya ada juga teman-teman atau saya sendiri juga sering pakai itu di caption itu kalian rugi jika tidak beli seperti itu, atau bukunya murah cuma berapa gitu. Itu kan
bukunya lagi diskon, itu bisa di caption, di ajakan untuk dia mengklik keranjang kuningnya itu juga bisa bagian dari copywriting. Iya, jadi bisa di switch ya Kak Alam ya. Misalkan kayak di captionnya bukan pertanyaan, tapi pertanyaannya udah ditaruh di akhir video, berarti captionnya tinggal ditaruh ini kan, maksudnya miliki bukunya di keranjang kuning, nah, gitu. Jadi salah satu nih, mau ditaruh di video atau mau taruh di caption CTA-nya. Oke, mungkin itu aja. Boleh dong. Ini ada. Ini terakhir ya Kak? Terakhir ya? Terakhir. Tanya langsung boleh nggak ini, Pak Alam? Mohon maaf. Boleh, boleh. Daripada nulis Mbak Firda, mohon maaf. Ini kalau menurut Mbak Firda tentang waktu kita bikin VT itu baiknya berapa menit? Berapa detik maksudnya? Kalau menurut Mbak Firda, baiknya yang paling pengalaman Mbak Firda, oh ini the best nih. Jadi jangan terlalu lama, sekian detik atau 10 detik atau 15 detik. Terima kasih. Jadi pertanyaannya gini, kita buat video dulu atau copywriting-nya dulu, gitu. Pertanyaan ke siapa ini, Pak Alam? Ini saya bantu ini kan. Oh iya. Kita mau buat videonya dulu atau copywriting-nya dulu, gitu. Ya Kak. Misalnya, kalau kita buat video dulu, biasanya kalau pengalaman saya bikin itu agak lama ya kalau untuk video, karena mikirin dulu ini belum ada konsepnya atau apa gimana ya, langsung bikin video tapi belum ada copywriting, itu agak lama untuk bikin. Tapi untuk kalau ketika kita sudah punya copywriting, sudah punya skrip, itu lebih enak untuk buat video yang lebih cepat gitu, apalagi sudah masuk gitu. Mungkin itu dari saya, mungkin dari sendiri gitu. Bukan, maksud saya tuh gini, kalau sudah jadi kita bikin VT yang berapa detik yang menurut Mbak Firda ini, wah ini penjualannya bagus nih, menurut pengalaman Mbak Firda. Yang 15 detik kah, atau yang 30 detik, atau 1 menit kah? Gitu. Oke. Video yang sudah jadi gitu loh. Durasi. Ya, durasi. Bukan kalau bikinnya kan masing-masing orang beda. Yang durasinya gitu. Soalnya saya pernah bikin yang panjang karena memang bukunya tebel gitu ya. Kurang begitu bagus gitu. Makanya ini tanya pengalaman Mbak Firda ini kan udah canggih lah gitu. Jadi menurut Mbak Firda yang video berapa detik yang paling bagus? Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya. Dari aku yang sering praktek sih 15-20 detik itu maksimal. Tapi kalau rada panjang bisa sampai 30. Tapi itu jarang sih, karena kalau cuma berupa copyright, kalau ada orangnya keluar itu bisa sampai lama, dan 1 menit itu udah lama banget. Nggak semua orang juga mau nunggu, karena via TikTok ini platform distribusi short video. Jadi orang-orang itu suka konten-konten yang fresh, suka konten-konten yang scroll udah selesai gitu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang dibahas itu aku baru panjang. Cuman jarang. Yang pasti rame, pasti yang sering dilihat sampai habis kan. Kadang kalau misalkan cuma berupa tulisan, lagunya udah habis, tulisannya belum selesai dibaca, otomatis kan dia jadi mengulang-ulang, algoritmanya jadi mengulang-ulang. Jadi lebih baik kayaknya dibikinnya tuh yang pendek aja, antara 10-20 detik. Kayak gitu. Oke. Kita akhiri ya. Kasih pertanyaan cukup panjang juga. Kalau mungkin teman-teman masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan sama Kak Firda, itu nanti bisa ditanyakan di grup Telegram ya, di grup Telegram afiliator. Dan untuk teman-teman reseller nanti bisa mungkin di grup reseller itu ada nanti
sesi kaji untuk video atau apa ya, seperti itu. Sebelum saya akhiri acara webinar ini, kita foto dulu ya, kita foto bareng untuk dokumentasi. Saya mohon untuk teman-teman semua diaktifkan kameranya, kita foto bareng. Diaktifkan dulu kameranya ya. Oke, sudah siap Kak Rija? Oke, kita foto bareng. Oke, 1, 2, 3. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak Alam, silakan. Oke, sudah acara ini kita sudahi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Mungkin tadi ada pertanyaan, Kak, acara webinar ini kalau bisa sering-sering kita bikin sering-sering nanti. Mungkin memang waktunya itu kita buat sebulan sekali ya, enggak seminggu 2 kali, enggak, kita buat sebulan sekali untuk afiliator. Kita bahas video, misalkan video apa ya kita bahas, atau webinar tentang apa gitu, misalkan alat-alat yang untuk video itu bisa nanti. Oke, sekian, terima kasih untuk teman-teman semua, dan khususnya untuk Kak Firda yang sudah menyempatkan waktunya memberikan materi yang sangat berguna ini, yang sangat ilmunya bisa dipakai untuk teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman, mudah-mudahan makin lancar.